Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi ya. Nah sekarang gue udah ada di cafe tepat di samping temen gue ini namanya Bro Ridwan. Oh iya, Ya, halo. oke. Nah, oh ya bro, lu kan sekarang kan kerja di ini ya, di Bank BUMN ya. Ya betul. Nah, lu bekerja sebagai apa tuh? FO bukan? Gua di bank, sebutin aja kali banknya ya. Oh boleh nggak apa-apa? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Masalah nggak kalau disebutin gitu? Harusnya sih enggak ya. Hmm. Nah, gua kerja di salah satu bank BUMN, Bank BRI, di daerah Kelapa Gading. Gua sebagai marketing dana bro, atau mungkin yang disebut bilangnya sekarang RM, Relationship Manager. Mungkin dulu namanya FO seperti yang tadi bro bilang. Gitu. Kalau sekarang namanya RM dana. Tapi namanya banyak macam-macam ya, kayak apa tuh namanya, staff marketing, sales gitu, terus apalagi ya, FO gitu. Itu Iya. masing-masing ada bedanya nggak bro? Sebenarnya sih kalau untuk job desk sama sih, lebih ke jualan produk. Namanya juga FO funding kan, berarti kan mencari simpanan gitu loh, seperti tabungan, giro, deposito, seperti itulah, baik itu perorangan ataupun perusahaan itu bisa. Nah terus gini nih, lu kan waktu itu pernah apa tuh punya pengalaman jadi CS, customer service, lalu lu naik ke ini, pindah atau apa tuh diputar ke FO. Jadi dari CS lu ke marketing ke FO, itu ceritanya gimana ya bro ya? Ya, jadi memang gue mulai masuk BRI itu di tahun 2015 sebagai customer service. Gitu, kira-kira gue 3 tahun jadi customer service, kemudian gue beralih ke marketing. Kenapa yang gue pilih marketing dana? Karena menurut gue ada hubungannya antara customer service dengan marketing dana, atau gue sebut aja RM lah ya, RM Iya, dana. boleh. RM dana. Jadi kenapa gue pilih RM dana? Karena yang pertama basically sama lah antara CS sama RM dana, itu produk yang dijual sama-sama simpanan. Cuma bedanya kalau CS kan memang lo stay di office, lo nasabah datang lo layanin, selesai udah nasabah pulang. Tapi kalau jadi RM dana kan produk yang dijual sama, yaitu tabungan, simpanan, deposito, giro, tapi bedanya gue keluar keliling. Nah, itu dia makanya kenapa gue pilih RM dana, karena produk yang dijual sama sih. Kalau RM kredit kan yang dijual kredit kan, karena basically gue nggak punya basic kredit, jadi gue pilih RM dana. Kenapa gue pilih RM dana? Yaitu karena produk knowledge-nya sama-sama produk knowledge simpanan antara customer service sama RM dana gitu sih. Berarti lu masuk BRI itu pertama kalinya kan jadi CS 2015 ya? 2015. 2015 itu tahun dimana gue baru lulus kuliah. Oh gitu. Iya, gue waktu itu udah dapat gelar S1 kan, lulusnya 2015, dan itu waduh perjuangan banget lulusnya. Iya. Skripsinya lah. Wah, ini dia udah kerja, gue aja baru lulus kuliah loh. Bayangin aja guys. Nah, oh ya, dan ada nih pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Tadi kan ceritanya gimana bisa jadi FO. Nah, sekarang lu kalau dengan apa tuh posisi lu yang sekarang ini ya, itu banyak gak tantangannya itu? Kalau tantangan sudah pasti ada bro, apalagi masih pandemi COVID seperti ini kan. Tantangan itu udah pasti ada. Yang pertama adalah nasabah untuk menyimpan itu lebih cenderung berkurang. Karena apa? Karena rate cenderung turun, atau bunga simpanan cenderung turun pastinya. Jadi nasabah-nasabah untuk nyimpan di bank itu pasti berkurang, atau bahkan ada yang menarik dananya keluar sih. Jadi gitu. takut kayak ya betul. Apalagi dan kalau untuk jadi marketing itu kan nggak cuma akuisisi ya, tapi kita harus maintenance juga. Nah, kendalanya adalah di masa COVID pandemi seperti ini, kita berkunjung ke nasabah itu susah bro. Jadi yang tadinya kita rutin ketemu nasabah, ketemu langsung, kita bisa tahu portofolio simpanan mereka apa, kita bisa maintain secara rutin. Semenjak pandemi COVID ini
kami susah ketemu, mereka juga membatasi ketemu dengan kita, jadi ya kita nggak bisa mantau bro. Jadi banyak dana yang keluar, ditambah lagi kompetitor dari bank tetangga ya kan, itu juga mereka juga pasti memberikan rate yang cukup kompetitif lah dengan BRI, yang menggiurkan gitu. Betul. Tantangannya itu sih, utamanya itu. Tapi kalau untuk seperti untuk produk knowledge apa segala macam sih itu ya bisa gue handle lah. By the way, sama yang pekerjaan lu sekarang ini ada hubungannya nggak dengan apa tuh jurusan kuliah yang dulu lu sebelumnya ambil? Nggak ada. Lu di apa dulu? Nggak ada. Lu ambil jurusan apa dulu? Gue 2012 gue lulus S1 Eskom, gue IT. Oh, komputer. Iya, basic gue IT. Gue 2012 gue lulus jadi sarjana. 3 tahun gue kerja jadi IT. Gitu. Jadi bisa dibilang gue nggak ada hubungannya sama marketing sama sekali gitu loh. Itu yang bikin lo apa tuh pindah dari IT terjun ke marketing di perbankan. Jadi apa tuh lo kan ada dasarnya kan IT ya kan. Iya. Apa sih yang nyebabin lo tuh apa tuh ya? Lo move on dari IT ke perbankan gitu. Jadi kenapa gue bisa terjebak di marketing perbankan? Jadi memang pada tahun 2015 itu gue baru resign dari salah satu bank juga tapi swasta. Tapi gue di situ jadi IT. Oh, bank swasta juga. Bank swasta. Termasuk terbesar juga bank swasta. Dibilang terbesar, masih di bawah BRI lah. Oh, masih di bawah. Iya, tapi cukup besar lah. Boleh disebut namanya? Oh, UOB. Oh, Bank UOB. Itu Bank bank UOB. bagus juga, Bank UOB. Iya, gue jadi IT di situ. Kemudian di saat gue sebulan jadi IT di UOB, memang sebelum masuk UOB gue memang udah apply di BRI bro. Cuman memang gue apply di BRI juga sebagai IT juga. Cuma memang karena nama BRI kan memang siapa sih yang nggak tahu BRI gitu kan. Jadi setelah gue ternyata ada panggilan psikotes dan medical check up di BRI, akhirnya gue memutuskan udah gue lepas dari UOB gitu. Dan ternyata setelah gue lepas di UOB, gue di interview user, kemudian psikotes dan juga medical check up, ternyata gue diarahkan untuk jadi customer service. Oh, customer service. Oh, sebelumnya itu di posisi apa ngelamarnya nih? IT bro. IT. Gue ngelamar di ke BRI jadi IT, tapi ternyata lowongan IT di BRI itu memang pada saat itu outsourcing bro. Outsourcing. Iya. Jadi gue ngerasa, aduh gimana ya? Gue lebih milih outsourcing tapi tetap jadi IT, atau gue kontrak BRI tapi gue jadi customer service gitu. Pada saat itu gue dilema juga ya, tapi akhirnya ya udahlah, gue memutuskan ya udahlah, gue coba banting setir keluar dari zona gue jadi customer service. Dan itu neraka banget sih bro. Bukannya enak cuma duduk habis itu ketemu nasabah. sorry bro, gue lepas masker ya, nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah, lepas aja terpengep. Iya. Gua aja udah kepengepan loh. Aduh, apa lagi? Oke, jadi kan lu kan bilang kan katanya kan apa tuh lu terjebak di CS ya. Iya. Emang apa sih yang bikin CS itu lu bilang seperti itu, kayak apa tuh, kayak neraka gitu? Apa yang lu Jadi, bilang seperti gue kenapa bisa? dari kuliah sampai gue kerja jadi IT 3 tahun ya, gue yang namanya kerja ya udah kerja. Lu tau lah orang IT seperti apa kan, kerja kalau Jutek. nggak jutek, maksud gue gini, IT itu kan lebih ke maintenance, troubleshooting seperti itu kan. Untuk komunikasi dengan orang jarang, lebih ke komputer semuanya, mulai dari setup komputer, layout ruangan, kabel segala macem, jaringan, LAN apa segala macam. Jadi gue lebih ngomong atau komunikasi dengan orang tuh lebih jarang gitu loh, ketimbang gue jadi customer service yang. Tapi pas waktu lu ke CS, komunikasi lu gimana? Wah, gue grogi iya, kagok iya, dan kalau untuk jadi customer service kan bahasa harus baku bro. Itu